Memasuki bulan baru, bulan April, kita akan merayakan Paskah, peristiwa penting bagi umat Tuhan. Oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Yesus Kristus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bersyukur dengan perkembangan COVID-19 yang sudah melandai dan pemerintah juga sudah memberikan kelonggaran untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah di tempat ibadat. Maka gereja pun juga telah membuka ibadah onsite untuk Malang City Blessing hari Rabu pukul 19 untuk Kota Malang. Doa malam hari Kamis pukul 19 untuk Kota Surabaya. Kemudian ibadah doa puasa hari Sabtu pukul 10. Tapi ingat Bapak Ibu, lakukan pendaftaran terlebih dahulu, jalankan protokol kesehatan, pastikan diri Bapak Ibu sehat, dan lengkapi diri dengan vaksinasi. Bapak Ibu, kita bisa kembali menabur dalam Lumbung 1000. Persembahan ini untuk membantu guru-guru di masa pandemi. Masukkan persembahan Bapak Ibu di kotak yang bertuliskan Lumbung 1000. Dan untuk ibadah kebangkitan, Minggu 17 April 2022 hanya satu kali ibadah diadakan di NICC pukul 10 waktu Indonesia Barat dan disertai perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan link yang telah tersedia, melengkapi diri dengan vaksinasi dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan kendaraan menuju ke tempat ibadah pada hari Minggu 17 April nanti, gereja menyediakan kendaraan di depan patung singa stasiun Kota Baru. Kendaraan akan menunggu sampai pukul 9. Ibadah Ragawi WBI, kolaborasi WBI Malang dan Surabaya, Jumat 22 April 2022, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di NICC. Firman Tuhan disampaikan Ibu Diakones Yohana Sunardi. Ikuti lomba-lomba yang diadakan ya. Lomba stand up komedi berdurasi 2 menit. Lomba memasak berbahan dasar telur, pengerjaan di rumah dan hasilnya dibawa pada waktu ibadah. Jangan lupa sertakan resepnya. Lomba berbusana serasi, juri akan menilai semua yang hadir. Untuk itu, jangan lupa memakai kebaya, boleh berkain atau rok panjang atau juga celana panjang. Dan di penghujung acara ada perjamuan kasih persembahan dari ibu-ibu WBI. Ayo para wanita hadir dalam ibadah WBI Kartinian dan daftarkan diri untuk ikut lomba melalui pengurus WBI. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Paskah 2022 yang kita peringati bersama dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Bukan saja memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana karya Yesus Kristus Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Sungguh merupakan satu karya yang ajaib yang telah dinyatakan kasih-Nya sempurna untuk umat manusia. Kita semua sedang menikmati apa yang telah Dia kerjakan untuk kehidupan umat manusia pada masa kini maupun terlebih untuk masa yang akan datang. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karya salib Kristus adalah kekuatan Allah yang dinyatakan bagi umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itulah pada peringatan Paskah 2022 ini,
kita harus lebih sungguh-sungguh membuat satu ikrar di hadapan Tuhan, agar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah dipilih dan dipakai Tuhan selama kita hidup dalam dunia ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Percayalah, inilah saatnya untuk kita menyatakan kembali rededikasi kita kepada Tuhan, untuk kita jalani sebagai manusia baru, untuk berjalan di jalan yang baru yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Selamat Paskah 2022. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas taburan Bapak Ibu untuk pembangunan rumah Tuhan NICC. Seberapapun persembahan Bapak Ibu itu sangat berarti, dan Tuhan Yesus memberkati. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Salam sehat, semangat, dan sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, kami menyapa Ibu Bapak yang ada di Gedung Pondok Daud untuk mengikuti ibadah onsite maupun Ibu Bapak Saudara yang ada di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah online melalui streaming Radio Sejahtera FM dan YouTube channel Diaspora. Hari ini merupakan hari yang sangat menjadikan kita berbahagia. Oleh karena itu, kita boleh merayakan Paskah melalui kematian Yesus Kristus. Bersama-sama saya mengundang bangkit berdiri bagi Bapak yang ada ibadah onsite maupun yang mengikuti ibadah online. Kita akan membaca firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami para hamba-hamba-Mu untuk mengambil bagian di dalam pelayanan pada Jumat Agung ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami baik hamba-hamba yang ada di altar yang kudus, yang akan menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan yang menjadi kepastian bagi kami semuanya. Worship leader yang akan membawa kami untuk menikmati hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami, para singer, seluruh tim musik serta multimedia, para aser dan semua yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pagi ini. Pengurapan yang sama kami terima dari surga, dari tempat yang maha tinggi, bersama seluruh umat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini maupun mereka masih dalam perjalanan. Tuhan menyertai, Tuhan nantiasa bersama dengan kami dalam ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji menyembah Tuhan, merayakan peristiwa yang sungguh luar biasa lewat Jumat Agung bersama saya. Katakan amin dan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Promise made long ago. Gethsemane,
Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa salib-Mu memberikan kami kehidupan yang baru. Hidup kami yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebihan yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sungguh pengorbanan-Mu yang mulia Tuhan.
Pengorbananmu yang sempurna bagi setiap kami, Yesus. Kami yang harusnya binasa, kami yang harusnya Tuhan tidak layak untuk Kau angkat kami, Tuhan. Oleh pengorbananmu, Yesus. Oleh pengorbananmu yang tergantung di kayu salib itu, Tuhan. Kau angkat setiap kami, Tuhan. Lewat pengorbananmu yang sempurna bagi setiap kami. Yang terbesar bagi setiap kami. Sekali lagi mari kami undang untuk boleh bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. sekali lagi pujikan jadi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Telah kulihat Inilah ucapan syukur kami Tuhan kepadamu ya Yesus. kasih-Mu, Atas pengorbananmu yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Pengorbananmu yang terlalu besar Tuhan. dengan darah-Mu Kau selamatkanku. kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Angkat tanganmu berkata, ku berikan. Oh, hidup yang Kau berikan bagiku. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang bersyukur buat pengorbanan-Mu yang besar itu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kami tinggikan Kau Tuhan.
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu ambil saat teduh sejenak. Hari ini kita percaya kita tidak sedang merayakan satu event, satu tradisi agamawi belaka, tapi sesungguhnya kita sedang mengingat kembali korban Kristus Yesus di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Biarlah kasih-Nya mengalir di dalam hidup kita. Biarlah kami, Tuhan, di hadapan-Mu kembali mengingat kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Kami yang berdosa, kami yang harusnya mati, binasa. Kau datang ke dunia, bahkan mengosongkan diri-Mu, Tuhan. Taat sampai mati, supaya kami, Tuhan, yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih Bapa untuk karya salib-Mu di atas kayu salib bagi kami. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, menuntun kami di dalam kebenaran firman, membangun kami Tuhan menuju kepada kedewasaan dan bahkan keserupaan Kristus. Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang diilhamkan Allah, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kami, meneguhkan kami, menegur kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kami, dan bahkan Tuhan terus membawa kami tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini, biarlah keterbatasan hamba-Mu tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja. Roh Kudus menembus, Roh Kudus menilik setiap hati kami, dan bahkan Tuhan, Engkau yang berperkara di dalam hidup kami. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa. Mari yang siap terima firman Tuhan bersama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, diaken, pejabat gereja, penatua, dan seluruh volunteers. Kalau kita lihat hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak muda yang terlibat di dalam pelayanan. Kita patut untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan khususnya panitia Paskah hari Jumat Agung dan juga nanti Minggu Kebangkitan, Minggu Paskah. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya perlu mengingatkan kembali hari Minggu nanti kita akan ada ibadah Minggu Paskah yang akan berlangsung pukul 9 pagi di tempat ini. Oleh karena itu kami juga mengundang kembali atas nama Bapak Gembala Senior untuk bisa Bapak Ibu hadir bersama-sama, bahkan ajak teman, kerabat, Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali mengingat kasih Kristus yang dinyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib bagi setiap saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari ini bukan hari biasa yang kita lalui hanya karena ini sebuah kalender merah, lalu kita hadir di gereja. Tapi hari ini kita sedang merayakan satu peristiwa yang besar, peristiwa bersejarah di mana Kristus mati di atas kayu salib. Oleh karena itu saya menyampaikan judul khotbah Jumat Agung tahun 2022 ini dengan judul penebusan yang sempurna. Penebusan yang sempurna. Saudara, diambil di dalam Matius pasal yang ke-27. Bapak Ibu, kita punya banyak teks menjelaskan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan bahkan dalam perjanjian lama,
kita tahu bahwa seluruh Alkitab ini tema sentralnya adalah karya penebusan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya sempat menyampaikan hal itu dan terus mengingatkan kembali bahwa harusnya Injil, kematian dan kebangkitan Kristus, Injil ini Bapak Ibu Saudara, ini harus menjadi tema sentral dalam setiap kehidupan orang percaya. Harus menjadi tema sentral, tema utama di dalam setiap kehidupan kita, mengiring Kristus. Karena Roma 1 ayat 16-17 dikatakan, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu yang menyelamatkan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin saudara. Bahkan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, Allah untuk pertama kalinya sudah menceritakan tentang Sang Juru Selamat yang akan lahir dan digenapi sempurna oleh pribadi Yesus Kristus Tuhan. Keturunanmu akan menginjak ular ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu dan patut bersyukur kalau saudara dan saya hidup di zaman di mana firman Allah itu telah digenapi. Ini bukan cuma cerita dongeng belaka, tetapi bagaimana upaya sorga datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Karena kita tahu agama itu tidak menyelamatkan. Yang percaya katakan amin saudara. Agama itu perilaku, agama itu ritual, upaya manusia untuk menggapai dan mencari surga. Tetapi gagal ditemukan, tapi syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang tadinya ritual itu digantikan menjadi sebuah relasi, relationship. Oleh karena itu kekristenan itu bukan agama, kekristenan adalah gaya hidup ya yang dipulihkan hubungannya antara Tuhan dan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui apa? Melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-27, Matius pasal yang ke-27 dan seterusnya. Ada beberapa ayat di sana, saya berharap kita dengan fokus dan konsentrasi dapat membacanya bersama-sama. Sehingga hari ini kita semua pulang diberkati oleh Tuhan. Matius 27 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. 15. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapakah yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Kristus karena dengki. Lompat 20 saudara. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua yang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang ku kehendaki ku bebaskan bagimu? Kata mereka, siapa? Barabas. 22. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus ku berbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus Bapak Ibu? Disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini harus terjadi supaya rencana Allah itu digenapi sempurna di dalam pribadi Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Matius 27 ini ya dimulai dengan kisah bagaimana Kristus atau Yesus itu ditangkap. Sebelumnya di perikop-perikop sebelumnya ya Yudas itu memulai pengkhianatannya dan akhirnya Yesus ditangkap saudara. Dan inilah cerita dimulainya penangkapan Kristus dan juga penganiayaan bahkan penyaliban akhirnya ditutup dengan kematian Kristus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, poin apa yang kita bisa belajar
dari apa yang kita baca pada hari ini, saudara. Yang pertama, Yesus yang tidak berdosa ditangkap agar kita yang berdosa dimerdekakan. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara, yang dikasih Tuhan tadi dikatakan di ayat bacaan ayat firman Tuhan kita yang tadi kita barusan baca. Saudara, dituduhkan berbagai-bagai macam tuduhan. Apa jawabmu? Yesus diam aja, saudara. Yesus tidak bela. Saudara, seringkali kita bahkan juga mengalami hal yang sama. Tapi respon manusia apa, saudara? Pembelaan. Enggak terima dong, saya dikatakan demikian. Hari ini, saudara, kita boleh menyaksikan bagaimana ya orang itu menuntut orang itu sedemikian mudahnya. Ya, kalau di selebgram itu ya, di sosial media itu. Ya, ini tuntut ini tuntut ini. Dulu saya berpikir itu, melihatnya itu karena saya lihat itu di Amerika sana, jauh, saudara ya. Tapi hari-hari ini terjadi di mana Bapak Ibu Saudara? Di kehidupan kita sendiri, di orang-orang terdekat kita. Dan bagaimana di Indonesia, ya ini terjadi. Saudara, Yesus yang tidak berdosa ditangkap, bahkan dituduhkan kepada dia tuduhan-tuduhan yang dia tidak lakukan. Tetapi dia diam saja. Saudara, supaya kita yang berdosa, kita yang seharusnya menerima semua tuduhan itu, saudara, dimerdekakan. Yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ayo baca ayatnya, Roma 8 ayat 1. Saudara, sebagai peneguhan bagi Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang percaya, demikianlah sekarang tidak ada, there is no more, penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman, saudara. Kenapa? Karena Kristus yang diadili, Kristus yang menerima semua tuduhan-tuduhan yang harusnya saudara dan saya layak untuk mendapatkannya. Tapi dia membungkam mulutnya, keluh seperti domba, anak domba yang dibawa kepada penyembelihan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen, ya seringkali iblis menuduhkan kepada kita hal-hal yang sudah diampuni oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang percaya, hari ini engkau telah dimerdekakan. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang, yaitu manusia baru, di mana engkau mati bersama Kristus dan engkau dibangkitkan bersama dengan dia. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, semua tuduhan-tuduhan yang seharusnya itu milik kita, bagian kita, kesalahan kita, dosa kita, pelanggaran kita, ditanggung Kristus di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya yang harusnya tertuduh, saudara yang harusnya terikat oleh semua dosa dan pelanggaran itu, saudara, dibebaskan, dimerdekakan. Tidak ada lagi penghukuman, saudara. You are free. Itulah anugerah, itulah kasih karunia, saudara. Bukan berdasarkan prestasimu, bukan berdasarkan perbuatan baik saudara dan saya, tetapi karena pemberian Allah. Yang percaya katakan amin. Itulah luar biasanya Bapak Ibu Saudara, peristiwa Paskah yang kita peringati hari ini. Saudara, kematian dan kebangkitan Kristus mengubahkan setiap saudara dan saya. Kematian dan kebangkitan Kristus memerdekakan setiap dosa dan pelanggaran saudara. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan apa yang terjadi saudara. Di ayat yang ke-27, di pasal yang sama, sampai ayat yang ke-28 dan seterusnya. Di sana dikatakan, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Saudara, lanjut 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia. Katanya, salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Saudara, dia diolok-olok, dia dihina. Dia tidak cuma menerima tuduhan-tuduhan palsu. Dia tidak cuma menerima tuduhan sesuatu yang dia tidak lakukan. Tetapi tidak hanya itu, dia dihina, dia diolok-olok, dia direndahkan.
Dia dipakein mahkota, tapi mahkotanya dari duri. Saudara bisa bayangkan bagaimana darah mengucur dari kepalanya. Dan tidak cuma itu, dipukulkan di atas kepalanya, saudara. Dan pura-pura disembah, hai raja orang Yahudi. Dan setelah itu mereka meludahinya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, baru-baru ini kita dipertontonkan bagaimana ada satu orang, saya tidak mendukung atau tidak saya jelas menghujat atau tidak setuju dengan perilaku kekerasannya, ya, terlepas dari latar belakang pribadi ini, saudara. Tapi di sosial media, ya, sepertinya sosial media Indonesia itu senang ya kalau ada peristiwa seperti ini dipertontonkan sedemikian rupa. Banyak videonya beredar di WhatsApp grup, saudara. Bagaimana ya ada satu orang yang tidak berdaya dipukuli rame-rame, ditelanjangi, itu pun ya cuman tinggal celana dalamnya saja. Saudara bisa bayangkan apa yang dialami oleh Kristus Yesus Tuhan itu jauh lebih daripada apa yang kita lihat hari-hari ini. Saudara kalau lihat orang gitu aja, cak none kok kasihan gitu ya. Kok bisa tega gitu. Tapi saudara, Yesus tidak layak menerimanya. Dia anak domba Allah. Dia manusia 100%, tapi dia juga Tuhan 100%. Bedanya dia tidak berbuat dosa. Dia dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Tetapi dia diolok-olok, dia dihina, saudara. Dia dianiaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dihina dan dianiaya oleh pemberontakan dan kejahatan kita. Agar kita diselamatkan dan dipulihkan. Saudara, saya berdoa biarlah kuasa Injil ini terus tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi memampukan kita untuk hidup di dalam kasih karunia-Nya, di dalam anugerah-Nya setiap hari. Makanya saya selalu berkata, beritakanlah Injil setiap hari. Pertama-tama kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Ingatkan dirimu bagaimana engkau telah berdosa jauh daripada Allah. Engkau yang harusnya dihina, engkau yang harusnya diolok, engkau yang harusnya mengalami semua penderitaan itu. Tapi alih-alih diri saudara, alih-alih diri saya, Kristus yang menanggung semuanya. Ia dihina dan dianiaya oleh pemberontakan dan kejahatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak layak menerimanya. Tapi dia mengambil semua itu sebagai sebuah konsekuensi betapa dia mengasihi saudara dan saya. Mari kita baca di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ingat, ini Yesaya Bapak Ibu Saudara, ini perjanjian lama sebagai pernyataan nubuatan tentang apa yang akan terjadi ya di dalam kehidupan anak manusia. Dan di sana dikatakan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita diremukkan oleh kejahatan, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah arti kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, saya tidak sedang membahas apakah kita merayakan ada istilah hari-hari ini, kita tidak lagi perayaan Paskah. Kita merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita enggak merayakan Easter, tetapi Passover, apapun saudara ya. Tapi yang kita rayakan adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Yang percaya katakan amin. Karena itu sudah dinubuatkan jauh hari sebelumnya. Dan yang luar biasa itu digenapi sempurna di dalam pribadi Yesus. Ia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia enggak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit saudara, penyakit saya yang ditanggungnya. Pemberontakan saudara dan saya. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu Bapak Ibu Saudara ditimpakan kepadanya.
Saudara, dia menjadi korban yang sempurna. Sekali untuk selamanya. Supaya saudara dan saya hari ini memperoleh kehidupan yang kekal di dalam dia. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, harga dirimu tidak terletak ditentukan oleh apa kata orang tentang saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, kalau Yesus pernah dihina, pernah diolok-olok, saudara, bahkan dia dianiaya, saudara, itu untuk supaya apa? Untuk supaya saudara diterima, untuk supaya saudara memiliki gambar diri yang utuh di dalam Kristus. Harga dirimu tidak ditentukan oleh apa kata orang atau apa pencapaian-pencapaianmu, saudara. Berapa lama engkau telah melakukan ini dan itu? Berapa baiknya saudara dalam pekerjaan, berapa baiknya saudara dalam pelayanan. Saudara, harga dirimu, pujian, keberhargaan saudara tidak ditentukan oleh pujian orang terhadap saudara atau tidak ditentukan oleh caci maki orang terhadap saudara. Yang percaya katakan amin. Tapi harga dirimu, keberhargaanmu saudara ditentukan oleh apa yang Kristus telah lakukan di atas kayu salib. Bagi saudara dan saya, dia sedang berkata, engkau anakku berharga. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Saudara, salib itu memberi pesan kepada setiap saudara bahwa ada keadilan Tuhan. Tapi di saat yang sama, salib memberi pesan kepada dunia bahwa disitulah kasih Allah dinyatakan. Yang percaya katakan amin. Saudara, di mana bertemunya keadilan dan kasih Allah. Karena Allah tidak bisa membiarkan dosa itu lepas begitu saja. Setiap yang berdosa harus dihukum. Oleh karena itu kenapa? Salib di atas kayu salib lah. Itu adalah tanda amarah, murka Allah kepada setiap kita yang berdosa. Tapi di saat yang sama, itu menunjukkan kasih Kristus, kasih Tuhan atas dunia. Kenapa? Karena dia membiarkan anaknya, Kristus Yesus, terkutuk di atas kayu salib, mati, gantikan saudara. Saudara, oleh karena itu kalau hari ini kita dihina, hari ini kita mungkin difitnah begitu ya. Hari ini mungkin saudara di dalam kita bekerja, seringkali di dalam marketplace pasti performance saudara itu ditentukan oleh apa yang saudara bisa kerjakan dan lakukan. Dan itu memang harus begitu. Ya saudara-saudara, ini tidak boleh memakai alasan ini untuk saudara malas-malasan dalam bekerja. Wah, saya biarin aja dimarah-marahin bos saya. Ya, yang penting pokoknya Kristus sudah mati bagiku gitu ya. Tapi ternyata karena dimarahinnya kenapa? Ya karena nggak pernah kerja atau sering terlambat gitu ya. Dapat SP lalu saudara berkata, Pak Pendeta kemarin katakan, harga diri saya tidak ditentukan oleh apa kata orang. Ya, saya yang penting pokoknya Kristus sudah mati bagi saya. Oleh karena itu saya telat-telat aja nggak apa-apa. Bukan begitu saudara ya. Tetapi ketika saudara tahu bahwa saudara hidupnya berharga, harga dirimu tidak ditentukan oleh apa kata orang, tidak ditentukan oleh pencapaian saudara, atau bahkan harga dirimu tidak ditentukan oleh kegagalan saudara. Banyak orang gagal terus menyerah, tinggalkan Tuhan. Saudara, lalu takut datang kembali, saudara. Banyak Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang percaya akhirnya gampang menghakimi satu dengan yang lain. Menganggap dirinya lebih utama, menganggap dirinya lebih baik, menganggap dirinya lebih utama, menganggap dirinya lebih kudus dari yang lain, saudara. Saudara, Filipi 2 mengatakan itu dengan jelas, bagaimana kita harus mengutamakan yang lain terlebih dahulu. Seperti Kristus yang walaupun adalah anak Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang patut dipertahankan. Tetapi mengosongkan dirinya. Bahkan rela taat sebagai manusia, mati di atas kayu salib. Saudara, oleh karena itu hari ini, kalau saudara karena kebenaran, karena Kristus, karena imanmu saudara. Saudara sedang dibuli, saudara sedang dihina, saudara sedang mengalami aniaya. Saudara, harga diri saudara tidak ditentukan oleh apa yang orang-orang lakukan terhadap saudara. Tetapi ditentukan oleh apa yang Kristus telah kerjakan di atas kayu salib. Dia sedang tergantung di atas kayu salib dan sedang berkata, aku mengasihimu, aku menerimamu apa adanya, engkau berharga di mataku. Yang percaya katakan, amin. Yang berikutnya saudara, yang ketiga saudara. Lanjut ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3.
kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini juga sering dibahas. Saya tahu saudara sering mendengarnya. Tetapi saudara ini menunjukkan bahwa di atas kayu salib, saudara, Kristus yang tidak berdosa, anak domba Allah yang sempurna sebagai korban bakaran sekali untuk selamanya. Sesaat dia terpisah dengan Bapaknya. Saudara harus tahu ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu tidak terpisahkan. Tetapi untuk sesaat lamanya, saudara, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia berkata, "Di manakah engkau? Kenapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, rasa sendiri, rasa ditinggalkan itu gak enak. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Loneliness itu kills. Dalam bahasa Indonesia ini dikatakan kesendirian itu membunuh. Saudara, makanya kita ini orang manusia ini diciptakan makhluk sosial. Ya, kita berkumpul, kita bersama, bahkan Ibrani 10 menjadi tema dari Paskah tahun ini. Ya, ketika dia jadi pintu, jadi tabir bagi kita, yaitu melalui dirinya sendiri. Diteruskan, saya udah sampaikan ini di khotbah minggu lalu kalau nggak salah, melalui online dan juga di Malang Bapak Ibu Saudara. Ya, dijelaskan bagaimana aplikasi Injil ketika kita tahu kita telah ditebus dengan darah Yesus. Saudara, kita hidup mengasihi sesama. Wujudnya apa? Ya bergereja. Wujudnya apa? Ada di komunitas-komunitas sel. Makanya hari-hari ini kita sedang getol kembali mengingatkan jemaat untuk mari masuk di dalam mesbah-mesbah keluarga. Mari masuk di dalam unity. Kalau di Malang itu unity itu anak-anak muda, saudara. Kenapa? Karena disitulah kita saling mendorong di dalam kasih, saling mendorong di dalam pekerjaan baik, saling mendoakan, saling menasihati, saling menerima kelemahan sesama, dan saling menguatkan, tidak menghakimi, tetapi mengasihi. Yang percaya katakan amin, saudara. Lupa kan bisa ibadah raya seperti ini, kalau rame-rame seperti ini mana bisa? Mungkin hanya bisa hai, say hi, ya setelah pulang atau sebelum ibadah, tapi that's it. Tetapi ketika saudara datang ke tempat ini, saudara memuji dan memuliakan Tuhan, saudara merayakan kemenangan, saudara bersyukur kepada Tuhan bersama-sama secara korporat, saudara. Tetapi pada hari yang lain saudara berkumpul, saudara di kelompok-kelompok kecil untuk apa? Untuk saling mendoakan. Dan itulah esensi gereja. Itulah esensi gereja. Gereja tidak cuma hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Gereja adalah kehidupan, gaya hidup yang dihidupi oleh setiap anggotanya. Dan percayalah, saya belajar hari-hari ini saudara. Kalau kita ngomong dari mimbar bahwa harus begini, harus begitu, yang di mimbar juga harus melakukannya. Amin saudara ya. Dan setiap Senin saya punya komunitas kecil, baik itu yang ada di lokal GBI Diaspora Sejahtera. Ya, tapi saya juga meleburkan diri sebagai anggota tubuh Kristus dengan teman-teman yang lain. Saya punya kelompok kecil, saya punya komunitas, kelompok-kelompok kecil, pendeta-pendeta yang saling menguatkan, yang saling terbuka. Karena terus terang pendeta itu sebagai pendeta tempatnya itu sepi saudara. Ya, kita kalau mau konseling sama siapa saudara? Oh konseling aja langsung sama Tuhan. Oh haleluya saudara. Tapi kalau mau curhat, ngobrol ya tentang pelayanan, ya tentang jemaat yang digembalakan sulit saudara. Nah, karena itu kenapa pendeta-pendeta harus punya komunitas. Pendeta-pendeta harus punya teman-teman seperjalanan yang sama supaya bisa saling terbuka. Menjadi otentik apa adanya, bertumbuh ke arah Kristus. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu mendorong Bapak Ibu Saudara melalui momentum Jumat Agung Paskah tahun 2022. Mari sebagai jemaat Tuhan kita saling bergandengan tangan. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita saudara. Dan saya merasakannya sendiri ketika ada di dalam titik yang paling rendah dalam hidup saya. Ya, saya tentu punya istri yang bisa saling share ya satu dengan yang lain. Tapi ada beberapa hal yang saya nggak bisa ngomong. Saya butuh orang-orang yang bisa diajak bicara. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka juga bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin saudara. Oleh karena itu saudara di sana dikatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Kristus di dalam kesendiriannya mengalami keterpisahan dengan Bapaknya. Karena menanggung dosa-dosa kita agar kita tidak lagi terpisah dengan Allah. Yang percaya katakan amin.
Di dalam kesendirian saudara hari-hari ini, di dalam kesulitan saudara, apapun yang terjadi, saya mau katakan Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan saudara. Dia menyertai saudara sekarang bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin saudara. Dia terpisah dari Bapaknya, dia mengalami kesendirian di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara tidak pernah lagi terpisah dari Allah Bapa yang ada di surga. Engkau tidak akan pernah terpisah lagi. Saya katakan ini jelas saudara. Yohanes 10 mengatakan saudara, engkau tidak akan pernah, engkau tidak pernah akan terhilang lagi. Ada kepastian keselamatan di dalam Kristus. Bukan karena kita pegang tangan Tuhan kuat-kuat. Tetapi karena Tuhan pegang kita kuat-kuat. Yang percaya katakan amin saudara. R.C. Sproul berkata dan sering saya kutip saudara, we are secure, kita ini aman bukan karena kita ini pegang Tuhan. Kita ini aman karena Tuhan yang pegang kita. Amin saudara. Kalau kita pegang Tuhan, kita ini sering tidak setia, kita sering lepas. Kita melepaskan diri atau kita lepaskan genggaman kita akan Tuhan. Tetapi berita baiknya Tuhan tidak pernah melepaskan genggamannya bagi saudara. Kristus mengalami keterpisahan dengan Bapaknya karena menanggung dosa agar kita tidak lagi terpisah dari Allah. Saudara, bagi anak-anak Allah, umat tebusan yang sudah ditebus dengan darah mahal, biarlah kesadaran bahwa Allah yang sudah terpisah atau Kristus yang sudah terpisah daripada Allah Bapa, saudara, menjamin saudara dan saya tetap ada di dalam Allah. Ini mendorong kita untuk tetap bersyukur di hadapan Allah. Yang percaya katakan amin. Kalau kita udah tahu nggak pernah dilepas Allah, jangan main-main dengan hidup, amin saudara. Jangan main-main dengan hidup, engkau sepelekan, engkau lupakan, saat teduh, engkau tidak baca firman, saudara tidak berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu katakan berdoa itu tanda kita sedang memberi pesan bahwa kita butuh Tuhan. Doa itu sedang memberi pesan bahwa kita ngomong gini, Tuhan bisa, aku tidak bisa. Itu doa saudara. Oleh karena itu mari saudara kita bersyukur di hadapan Tuhan karena Kristus telah mengalami keterpisahan supaya saudara tidak pernah lagi terpisah dari Allah Bapa. Dijelaskan lebih jelas di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-12 sebagai ayat pendukung. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu, saudara dan saya yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat. Yang percaya katakan amin. Oleh apa? Oleh darah Yesus. Dulu kita jauh, sekarang jadi dekat. Dulu kita binasa, mati, sekarang kita dibangkitkan. Oleh karena itu saudara bersyukurlah oleh anugerah Allah. Bersyukurlah oleh apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Timothy Keller pernah berkata demikian, because of the cross, karena salib, Allah adil terhadap dosa, tapi juga sekaligus penuh dengan belas kasihan, membenarkan orang berdosa. Yang percaya katakan amin. Salib itu artinya apa? Allah adil terhadap dosa. Allah tidak akan membiarkan dosa itu tidak dihukum. Yang bersalah harus dihukum, yang berdosa harus menerima konsekuensinya. Upah dosa adalah maut, Roma 6:23 saudara. Tetapi pada saat yang sama salib sedang menyatakan belas kasihan Tuhan terhadap setiap kita orang-orang berdosa. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jadikan tema salib, jadikan kematian dan kebangkitan Kristus menjadi tema utama di dalam kehidupan kekristenan saudara. Ini yang harus terus kita hidupi sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Pada akhirnya saudara, di ayat yang ke-50 dikatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ini juga jadi pembahasan tersendiri. Yesus itu tidak dibunuh, dia menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci, seperti tadi ya di film, terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saudara, pada akhirnya Yesus di atas kayu salib. Peristiwa ini saudara ditandai dengan kegelapan. Ya, setelah dia mati, kegelapan selama 3 jam.
Itulah yang disebut kegelapan yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia mati di atas kayu salib. Menyerahkan nyawanya. Agar kita pun yang mati karena dosa dibangkitkan dengan dia. Yang percaya katakan amin. Saudara sadarkah kita bahwa tanpa Kristus kita binasa? Amin. Halo? Atau saudara berpikir bahwa aku baik-baik aja kok. Saudara, agama mencari jalan menuju surga. Tetapi Kristus datang ke dunia dan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari sadari ini dan mari renungkan ini, resapi ini. Dan mari syukuri ini, saudara. Pakai ini sebagai tema sentral dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengerti betul-betul saudara adalah bagian dari Injil yang menyelamatkan itu. Engkau diselamatkan oleh Injil. Engkau diterima kembali sebagai anak-anak Allah. Maka saya jamin saudara, apapun profesi saudara, apapun yang saudara lakukan, jadi ibu rumah tangga, jadi bapak, jadi suami, ya, jadi pekerja, jadi pemimpin perusahaan, jadi apapun Bapak Ibu Saudara yang saudara kerjakan, saudara memakai sebuah perspektif yang berbeda, bahwa aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Oleh karena itu ketika aku hidup, aku melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yesus mati menyerahkan nyawanya agar kita pun mati karena dosa dibangkitkan dengan dia. Saudara, Roma 6 ayat yang ke-8 sebagai ayat pendukung. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut di manakah sengatmu? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, oleh kuasa darah Yesus, oleh kematian dan kebangkitan Kristus, masalah terbesar manusia yaitu dosa, dan juga ketakutan terbesar manusia yaitu kematian telah ditanggung Kristus Yesus di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Masalah terbesar manusia itu apa sih? Dosa. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sudah ditanggung Yesus. Lalu ketakutan terbesar manusia itu apa? Mati. Kita takut mati. Kita nggak takut bangkrut. Kita nggak takut yang lain. Takut mati. Tapi oleh karena Kristus Yesus, saudara, kematian itu seperti pintu masuk di dalam kekekalan. Saudara, kematian tidak lagi menakutkan. Maut tidak lagi menakutkan. Karena Kristus telah menang atas maut. Pada akhirnya saudara, ada pengakuan dari pasukan-pasukan Romawi. Di situ dikatakan ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, mari jemaat Tuhan berkata sama-sama, sungguh ia ini anak Allah. Dia bukan hanya manusia yang gila hormat sampai dia akhirnya membuat cerita seakan-akan dia seorang juru selamat dan mati di atas kayu salib. No, saudara. Dia tidak hanya orang yang mungkin sedikit gila, saudara. Ya, punya halusinasi dan berkata, akulah juru selamat dunia, aku harus mati di atas kayu salib. Tetapi dia sesungguhnya adalah anak Allah. Saudara, anak Allah merelakan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Perhatikan ini, untuk menyatakan kasih bagi dunia, agar kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Saudara, ada maksudnya Tuhan melakukan semuanya ini. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dan rindu setiap saudara dan saya sempurna, serupa, tak bercacat dan tak bercela. Dan dapat menikmati hubungan dengan dia selama-lamanya. Tetapi di saat yang sama, saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyatakan kasih yang sama yang saudara dan saya terima kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selama kita hidup, selama kita masih bekerja, selama kita masih bisa melayani, mari kita
gunakan kesempatan ini untuk menyatakan kasih yang sama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, Dia mati menebus setiap kita untuk menyatakan kasih bagi dunia, agar saudara dan saya hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Pak, saya masih belum bisa. Makanya saya selalu berkata, sempurna? Belum. Sempurna? Belum. Berubah? Pasti. Karena Kristus yang ada di dalam saudara melakukannya bagi kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sempurna belum, berubah pasti. Prosesnya kapan? Terus menerus. Prosesnya terus menerus. Manusia menajamkan sesamanya, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menasihati, saling mendoakan. Makanya kemarin di DSCM berdoa Prapaskah ya selama tanggal 1 sampai 14. Ya, saya buat satu konsep yang beda. Saya minta Pak Yohanes Baktiar yang ada di Malang, Pak tolong di akhir dari sesi ya teman-teman bisa saling mendoakan. 2-3 orang saling mendoakan. Dan luar biasa saudara, dari beberapa hari itu saya pernah ikut beberapa kali. Ya, saya ketemu sama orang baru. Ya saya tahu sih mukanya, saya tahu bahwa dia jemaat begitu ya. Tapi ketika kita dikumpulkan di Zoom itu ya, walaupun cuma layar-layar gitu, ya 3 orang, 2 orang, oh saya bisa mendoakan, saya bisa tahu bebannya, saya bisa tahu pergumulannya. Dan ketika kita berdoa, saudara, kita menjadi dekat dengan siapa kita berdoa, kita menjadi dekat ya kepada siapa kita berdoa dan siapa yang kita doakan. Ya, jadi kalau saudara berdoa dengan orang, dengan teman, saudara jadi dekat dengan teman doamu itu. Tetapi ketika saudara bersepakat bersehati mendoakan saudara yang lain, teman-teman yang lain yang sedang ada dalam pergumulan, saudara jadi dekat ya dengan siapa yang saudara doakan. Tetapi ultimately yang pada akhirnya ketika saudara berdoa, saudara menjadi dekat dengan atau kepada siapa saudara berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari gunakan kesempatan ini saudara untuk terus menjadi anak-anak Allah, murid-murid Kristus yang bertumbuh dalam proses yang terjadi terus menerus sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam Kolose 1 ayat 21 dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak saudara rindu kita pada satu saat nanti tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya akan tutup dengan satu kutipan dari C.S. Lewis, satu author, penulis buku yang terkenal dan anak Tuhan yang luar biasa. Dia katakan demikian saudara, the Son of God become a man to enable man to become sons of God. Anak Allah menjadi manusia untuk memungkinkan manusia menjadi anak-anaknya. Dan hari ini saudara kita bersyukur, saudara dan saya dipanggil menjadi anak-anaknya. Anak Allah yang hidup menjadi penebusan yang sempurna bagi dunia. Mari perlahan kita bangkit berdiri saudara. Persiapkan hati, pikiran saudara untuk juga menerima bagian dalam perjamuan kudus yang kita akan lakukan pada hari ini. Musik bisa mengalun dengan lembut. Makasih Tuhan. Yes. Perjamuan kudus dilakukan untuk kembali mengingat dan mengenang apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sungguh-sungguh pegang roti di tangan kanan saudara. Ambil saat teduh saudara berdoa di hadapan Tuhan. Saya tidak mau melewatkan momentum ini. Berlalu demikian saja, tanpa kembali mengenang apa yang Tuhan Yesus kerjakan.
Kita orang-orang yang berdosa Bapak Ibu Saudara. Saya orang berdosa. Saya orang yang tidak sempurna. Tapi syukur kepada Allah Saudara, oleh karena kasih anugerahnya. Kasih karunia-Nya yang sempurna. Dirinya sendiri sebagai korban penebusan yang sempurna. Dia memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, biarlah keterbatasan hamba-Mu dalam menyampaikan firman tidak membatasi karya Tuhan bekerja. Tuhan, meteraikan setiap firman yang kami dengar. Kami percaya Engkau datang ke dunia ini bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dan bahkan Engkau menyerahkan nyawa-Mu sendiri sebagai tebusan bagi banyak orang. Kami bersyukur Tuhan, di dalam Kristus kami punya pengharapan. Di dalam Kristus Tuhan kami mendapatkan damai dan sejahtera yang sejati. Kami dulu berpikir kebahagiaan itu datang dari apa yang kami bisa capai, apa yang kami bisa punya. Tetapi sesungguhnya Tuhan, kebahagiaan yang sejati adalah mengetahui kami umat yang berdosa, dikuduskan, disucikan, bahkan ditebus dengan darah yang mahal, diselamatkan, dan terus ada dalam proses pengudusan. Dan pada akhirnya nanti akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan mengangkat roti kami. Dan demikianlah firman Tuhan semesta alam. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat GBI Diaspora Sejahtera, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Ambil cawan dan angkat di tangan kanan saudara. Mari bersyukur di hadapan Allah. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau selama ini Tuhan kami menyia-nyiakan anugerah-Mu. Kami menganggap remeh kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Tuhan, biarlah hari ini kami kembali diingatkan dan mengenang Tuhan pengorbanan-Mu yang sempurna bagi karya penebusan kami umat yang berdosa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Jemaat GBI Diaspora Sejahtera, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu bagi setiap kami. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanannya Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi perkatakan dengan terlalu besar. Terlalu
berucap syukur ya Tuhan atas waktu yang Kau berikan buat kami. Kami dapat beribadah di ibadah Jumat Agung ya Tuhan. Dan firman yang telah disampaikan ya Tuhan. Begitu besar kasih dan pengorbanan-Mu pada kami ya Tuhan. Yang membebaskan kami dari penghukuman. Bahkan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Yang sebagai pelita dalam kehidupan kami ya Tuhan. Buat Bapak Angga, yang Kau berkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam kesehatan juga ya Tuhan, kemanapun Engkau tugaskan, dan Engkau memberikan hikmat ya Tuhan, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khusus buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ialah belas kasihan Kau curahkan buat bangsa dan negara kami, khususnya buat pemimpin kami, Bapak Presiden, dan jajaran menteri dan sampai ke daerah. Kau berikan hikmat ya Tuhan. Biarlah mereka memimpin dengan adil dan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal. Biarlah Kau berkati kota kami, pemimpin kota kami ya Tuhan. Biarlah keamanan dan kesejahteraan terdapat dalam kota kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu ya Tuhan, di semua gereja-gereja-Mu di Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Kau berikan kesatuan dan biarlah gereja-Mu menjadi berkat buat bangsa kami ya Tuhan. Memberitakan Injil-Mu, berikan Injil yang memerdekakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat para penatua kami, para diaken, para pejabat gereja, guru-guru sekolah minggu, tim musik, media ya Tuhan. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan kami, biarlah Engkau berkati ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat umat-Mu, baik yang hadir maupun yang secara online ya Tuhan. Jika ada permasalahan, biarlah Engkau tilik mereka ya Tuhan. Segala sakit penyakit, bila menghadapi, biarlah Engkau pulihkan. Darah-Mu menyembuhkan, memulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk juga persembahan yang akan kami sampaikan ya Tuhan, sebagai ucapan terima kasih kami. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa seperti yang Engkau ajarkan ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah kami sampai selama-lamanya. Amin. Besar dalam hidupku, pengorbananku yang samakan ku, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau
Bapak Ibu Saudara diberkati. Jangan lupa hari Minggu, mari kita datang bersama-sama dengan anggota keluarga kita untuk bisa mengingat kembali kebangkitan Kristus dan bersukacita bersama-sama dengan seluruh jemaat yang ada. Terus mendorong Bapak Ibu Saudara dalam kebaktian yang ada. Bapak Ibu sekarang sudah mulai dibuka untuk doa malam. Ya, doa malam sudah ada di tempat ini. Bapak Ibu bisa hadir, saudara, bersama-sama selain juga hari Minggu. Ya, juga hari doa puasa. Ya, doa puasa jam 10 pagi ya Pak ya. Ya, dan juga terus mendorong Bapak Ibu, kita juga beri tepuk tangan buat anak-anak tunas remaja yang hari-hari ini melayani Tuhan bersama-sama. Ya, dulu masih kecil-kecil saudara ya, sekarang sudah gede-gede saudara ya. Haleluya. Kita berdoa mereka menjadi generasi penerus bagi gereja ini, dan terus doakan ada rencana pembangunan 2 ruangan lagi ya di bawah ini Bapak Ibu Saudara untuk anak-anak kita. Sekolah minggu sudah mulai bisa dibuka lagi dan bisa dilayani bersama-sama, dan juga mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk melayani. Ayo kita melayani sama-sama di tempat ini. Kita bukan tempat orang sempurna, tetapi kita adalah orang-orang yang terus diubahkan oleh Tuhan. Amen. Menuju kepada keserupaan Kristus. Amin. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Mari angkat tangan saudara di hadapan Allah. Ucapkan syukur untuk apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang sudah kami miliki di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Dan terus mendorong kami maju, supaya kami terus ada di dalam sebuah perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, kuduskan, layakkan kami, dan terus mampukan kami untuk dapat melihat kuasa Injil-Mu yang bekerja di dalam setiap hidup kami. Berdoa bagi seluruh penatua, diaken, diakones, pejabat gereja, staf gembala, dan seluruh volunteers, sukarelawan yang dikirim oleh Tuhan. Dan lebih banyak lagi kami boleh melihat bagaimana Tuhan terus mengirimkan penuai-penuai untuk menuai tuaian yang sudah menguning. Kami juga bersyukur untuk paduan suara yang mulai berlatih kembali. Bersyukur untuk pelatih yang baru, Tuhan juga berikan kekuatan. Dan juga Tuhan terus ditambah-tambahkan, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan melalui setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan. Terima kasih, berkati tim praise and worship, seluruh WL, Tuhan, singers, pemain musik yang ada, dan juga Tuhan multimedia. Yang bersyukur untuk alat-alat yang sudah mulai ditambahkan. Tuhan, kami percaya di dalam segala keterbatasan kami punya Allah yang tidak terbatas, yang terus boleh dapat memampukan kami melihat. Tuhan, perjalanan pertolongan kami terus ada di dalam tangan Tuhan. Berjalanlah di depan kami Tuhan, meratakan palang-palang pintu besi dan gunung-gunung permasalahan. Pada akhirnya kami membuka tangan kami, mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan yang telah memberkati setiap kami. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar. Diberkatilah anggota keluargamu, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, pelayananmu Tuhan memberkatinya dan mengurapinya. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah yang manis oleh kuasa Roh Kudus mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang diberkati sama-sama katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.